Shalom Bapak Ibu dan sekalian. Ada sukacita hari ini, tolong lambaikan tangan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Pada sore hari ini Tuhan, kami rindu meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam peribadahan ini ya Tuhan. Semoga kami pulang membawa suatu damai sejahtera daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah peribadahan ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan, arti kehadiratmu Tuhan, arti kehadiratmu Tuhan, arti kehadiratmu Tuhan, arti kehadiratmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita atas segala berkat yang Dia berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, segala berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segalanya. Mari Bapak Ibu dan sekalian, pada hari ini kita memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Terkadang kita manusia tidak tahu apa rencana Tuhan bagi hidup kita, tapi kita yakin dan percaya apapun yang kita lewati, Tuhan selalu menyertai kita. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan jalan keluar, yang mengalami sakit penyakit akan diberi kesembuhan. Dan daripada itu semua, kita akan mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan sekalian, pada sore hari ini kita dengan segenap hati kita memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan.
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiratmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiratmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, merasakan keindahan. Arti kehadiratmu Tuhan, arti kehadiratmu Tuhan, arti kehadiratmu Tuhan, arti kehadiratmu Tuhan. Mari beri sorak-sorai kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita hari ini? Amin. Oh, mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cuma selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan perpuluhan kita. Dipersilakan yang bertugas. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan atas berkat materi yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami akan selalu taat ya Tuhan, memberikan perpuluhan ya Tuhan bagi gereja ini ya Tuhan. Itu salah satu tanda buat kami ya Tuhan, kesetiaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan persembahan dan perpuluhan kami di tempat ini ya Tuhan, supaya apa yang kami berikan ya Tuhan berkenan kepada Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada petang hari ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah.
wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin Tuhan, Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Minggu hari pertama di bulan November ini Tuhan, sungguh suatu sukacita bagi kami boleh datang memuji-Mu, menyembah-Mu, mengucap
kami, membangun kami, memotivasi kami, menjadi kekuatan dan membawa kami semakin dekat di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi mandat untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini sharing firman Tuhan akan saya awali dengan sebuah gambar yang saya temukan di HP dan menarik perhatian saya. Nah, itu gambarnya sudah muncul di layar. Gambar apa itu Bapak Ibu Saudara? Jelas kalau gambarnya tahu semua. Tapi sedang apa mereka? Kok ada sekumpulan semuanya gede-gede perutnya. Apalagi arisan ibu-ibu hamil atau antri di klinik. Yang jelas saya waktu lihat di HP ada gambar ini saya teringat waktu saya masih di SMP itu diajak orang tua saya bertamu di salah satu rumah tetangga itu. Ada foto seperti gini dengan latar sebuah gedung. Tepatnya gedung rumah sakit. Yang anehnya itu yang membuat saya kepingkal-pingkal itu nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit Korban Lelaki. Katanya yang punya foto, di Malaysia namanya rumah sakit bersalin itu Rumah Sakit Korban Lelaki. Benar Pak Gem ya? Jadi untuk kita orang Indonesia kan tabu ya mengatakan seperti itu. Walaupun kenyataannya ya ada kaitannya memang. Nah tapi ini bukan di rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah antrian di sebuah lounge di sebuah bandara internasional. Tepatnya di China. Jadi para ibu-ibu ini mau jadi turis. Mereka ingin ke Amerika, ingin melahirkan anak-anaknya itu di Amerika. Di liputannya itu dikatakan di China, di Rusia, agen-agen perjalanan untuk ibu-ibu hamil semacam ini menjamur, menjadi bisnis yang menjamur. Sama seperti bisnis rapid antigen di Gilimanuk, di Ketapang, Banyuwangi, seperti itu Bapak Ibu. Satu bisnis yang menguntungkan. Tarifnya start mulai 30.000 US dollar. Mungkin sekitar 500 juta sampai 1 M per orang. Nah itu tujuannya itu mereka ingin melahirkan di Amerika Bapak Ibu. Kenapa kok ingin melahirkan anaknya di Amerika? Karena negara Amerika itu menganut paham sistem kewarganegaraan namanya ius soli, yaitu satu prinsip kewarganegaraan di mana asas kewarganegaraannya adalah menurut tempat kelahiran. Siapapun, warga negara apapun, orang tuanya kalau lahir di Amerika otomatis akan mendapat kewarganegaraan Amerika. Apa pentingnya kewarganegaraan Amerika? Kewarganegaraan Amerika adalah dianggap sebagai negara yang maju, modern, makmur, sehingga para ibu-ibu ini dan para orang tua tentunya sepakat sama suaminya juga, menganggap masa depan generasi mereka akan jauh lebih cerah, lebih baik kalau ada mendapat fasilitas sebagai warga negara maju, punya paspor Amerik. Paspor Amerik dikatakan sebagai paspor paling kuat di dunia. Kalau tidak salah bisa bebas masuk sekian puluh negara. Ya itu jadi beberapa prinsip kewarganegaraan tidak semua seperti di Amerika ya. Ada yang ius sanguinis, artinya menganut prinsip keturunan. Ada yang prinsip kewarganegaraan tunggal, rangkap. Negara kita kebetulan menganut sistem mayoritasnya ius sanguinis, artinya berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Tapi ius soli secara terbatas juga dianut, khususnya bagi anak-anak yang terlahir dengan orang tuanya tidak jelas, tidak ditanggung jawabi, dibuang dan sebagainya, itu ius soli boleh berlaku. Tapi juga menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, artinya tidak boleh punya dua kewarganegaraan. Nah itu Pusat Studi Migrasi di New York memperkirakan bahwa setiap tahun ada 36.000
ibu warga asing yang datang untuk melahirkan anak di Amerika. Betapa menariknya dan betapa para orang tua, para ibu ini berani bayar harga mahal. Sesuai kelasnya, artinya ada bisa 500 sampai 1 M. Belum lagi beratnya ya. Mungkin ada 1-2 ibu-ibu yang pernah ngalami hamil 8 bulan, 9 bulan. Di rumah sendiri aja cukup melelahkan. Tidur, murab nanti jadi timbangan. Bawa jalan juga berat, nah ini harus berangkat ke luar negeri sendiri 2-3 bulan Bapak Ibu, bukan 1-2 hari. Artinya bukan cuma materi, tapi juga pengorbanan tenaga, jauh dari keluarga. Tapi mereka bayar harga untuk yang mereka anggap negeri yang istimewa. Pakai kacamata dulu. Kalau pakai kacamata, masker terpaksa dibuka. Kalau enggak gitu ngembun, Pak. Nah, itu adalah sebuah gambaran pengorbanan materi, tenaga, waktu jauh dari keluarga yang dikeluarkan oleh para orang tua ini bagi calon generasi penerusnya yang di dalam kandungan tadi. Ya, selanjutnya gambar berikutnya ini adalah yang lagi viral di berita-berita internasional sekarang. Saya tidak membahas tabrakan Vanessa Angel ya, soalnya sudah dikumpas tuntas sama Pak Yudi di ibadah doa malam hari Jumat. Yang tidak datang rugi. Makanya saya undang sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk meramaikan ibadah FA hari Rabu, ibadah doa malam hari Jumat, supaya tidak ketinggalan update yang terbaru-terbaru dari Bapak Gembala, daripada Pak Yudi, Bu Fang, Bu Lili. Mari ramaikan kalau punya waktu, punya kesempatan. Amin. Nah, ini Putri Mako ya. Baru-baru ini nikah dengan seorang masih kuliah pengacara belum lulus, Kei Komuro namanya. Nah, dia keluarga kekaisaran Jepang. Cucu pertama dari Kaisar Akihito. Aturannya kalau menikah dengan warga sipil harus keluar dari keluarga kekaisaran. Mungkin kita menganggap hari gini sudah zaman gini, apalah artinya ningrat, kaspa, enggak ada gunanya. Tapi sebetulnya kalau bagi warga kerajaan seperti kerajaan Jepang ini, ada banyak hal yang dikorbankan kalau dia melepaskan kewargaannya. Juru bicara keuangan daripada kekaisaran Jepang menyatakan Putri Mako ini kehilangan haknya 19, sekian miliar rupiah. Ketika nikah keluarga kekaisaran itu langsung cair 19, sekian miliar untuk uang hadiah pernikahan. Itu sudah aturan undang-undang kekaisaran. Nah, dia kehilangan itu. Demikian juga hak-hak lainnya, tunjangan bulanan dan sebagainya. Ya, berikutnya juga ada Pangeran Harry dan Meghan Markle dari Inggris. Sama, dia juga bukan karena dengan rakyat sipil, tapi memang ingin hidup keluar dari kewargaan United Kingdom, British. Jadi ini pun sama. Di beritanya dikatakan bahkan bukan hanya kehilangan hak, harus membayar ganti rugi Bapak Ibu atas biaya kerajaan yang sudah terlanjur dikeluarkan bagi pasangan ini. Jadi mereka harus bukan hanya kehilangan hak-hak istimewa sebagai keluarga bangsawan, tapi juga membayar ganti rugi. Nah, kalau yang tadi mengejar kewarganegaraan untuk sebuah hak-hak istimewa, kalau yang ini tadi, yang dua contoh yang ini adalah warga yang kehilangan privilege-nya, kehilangan hak-hak istimewanya sebagai warga. Jadi betapa mahalnya untuk mendapat status kewarganegaraan negara-negara yang makmur. Demikian juga betapa mahalnya hak-hak yang hilang ketika seseorang dicabut status kewargaannya. Itu. Nah, terus bagaimana dengan status kita? Kita baca firman Tuhan dulu. Saya bacakan untuk kita semua.
diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 19. Judul perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Amin. Jadi dari perikop yang kita baca tadi, jelas bahwa kewargaan kita itu adalah kewargaan kerajaan Kristus. Kewargaan Israel. Israel umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, artinya kewargaan Israel boleh dimaknai sebagai kewargaan kerajaan Allah. Bagaimana kita masuk dalam kewargaan kerajaan Allah? Dikatakan sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Kalau tadi membayar mahal dengan uang, dengan tenaga, dengan jauh dari keluarga, kita jauh lebih mahal. Sudah dibayarkan oleh Bapa di surga dengan korban salib darah yang tercurah daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa keistimewaannya terus? Kalau kita sudah masuk warga kerajaan Allah, apa keistimewaannya? Keistimewaannya kita kembali pada ayat 12 tadi, bahwa waktu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Apa sih bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan? Terjemahan daripada King James diterjemahkan sebagai berikut. That at that time you are without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Digarisbawahi bahwa being aliens from commonwealth of Israel. Commonwealth itu artinya, common itu rakyat, world itu harta. Ya. Jadi kayak British Commonwealth itu persemakmuran Inggris. Dikatakan Commonwealth of Israel, itu persemakmuran Israel, persemakmuran kerajaan Allah. Covenant of promise, ikatan-ikatan perjanjian. Artinya dengan korban salib Kristus, dengan darah Yesus, kita sudah dilantik menjadi warga kerajaan. Kita berhak pada ikatan-ikatan perjanjian dengan Bapa di surga. Perjanjian yang termaktub di dalam Injil, perjanjian baru, hidup dalam pengampunan dosa, hidup dalam kasih karunia. Di terjemahan Indonesia dikatakan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tetapi di dalam terjemahan King James jelas dikatakan Commonwealth of Israel. Kesejahteraan, persemakmuran daripada kerajaan Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menikmati Commonwealth itu, persemakmuran itu daripada kerajaan Allah?
atau bahasa sederhananya tergenapinya janji-janji Allah dalam hidup kita. Ada 3 kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama dikatakan, your king is very good and benefactor. Artinya rajamu adalah sangat baik dan menguntungkan. Artinya kita harus betul-betul paham bahwa raja yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, itu adalah pribadi yang sangat menguntungkan, sangat amat baik. Terbukti ya dari yang sudah kita baca tadi kan, Efesus 2 ayat 11 sampai 19. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia, Ia berikan anaknya yang tunggal sebagai korban. Jadi ini penting karena apa? Kebiasaan kita yang hidup di alam demokrasi adalah kebiasaan yang tidak menganggap pemimpin itu selalu baik. Dan itu kalau berbicara mengenai Injil, Injil itu selalu berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Artinya kalau berbicara mengenai Injil itu selalu berbicara mengenai kerajaan. Oleh karena itu kita harus tahu kunci-kunci sistem kerajaan. Jadi yang pertama dikatakan harus percaya bahwa raja itu sangat baik. Kemudian yang kedua, kingdom is lordship, dan juga ada privilege of citizen, hak-hak istimewa daripada warga. Ulangan 8, saya bacakan aja buat kita semua. Ayat 6 sampai 10, lanjut 17 dan 18. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, dan pokoknya negeri yang indah, ya. Negeri yang makmur. Kemudian ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi maksudnya kingdom lordship itu artinya negeri yang kita punyai, apapun yang kita punyai, datangnya dari Bapa di surga. Bukan kuat gagah kita. Sehingga semuanya itu berbicara tentang Tuhan yang kita sembah, tentang Sang Raja, bukan tentang saya. Kalau bahasa raja-raja Jawa itu dikatakan sabdo pandito ratu. Artinya perkataan raja adalah undang-undang. Perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran, firman Allah. Beda dengan alam demokrasi. Suara terbanyak adalah kebenaran. Tapi paham kerajaan tidak berlaku demikian. Firman Allah adalah kebenaran. Sabdo pandito ratu tadi. Yang ketiga, ya seperti ayat 2 tadi, principles of commonwealth, prinsip persemakmuran. Artinya berbicara kerajaan Allah adalah kemakmuran bersama yang datangnya daripada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kenapa 3 kunci kerajaan ini penting untuk kita pahami benar? Seperti saya katakan tadi bahwasanya Injil itu selalu berbicara tentang kerajaan, dan kerajaan. Sementara pada kenyataannya kita ini hidup di alam demokrasi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa demokrasi itu gak benar. Demokrasi itu baik untuk kita hidup bernegara di dalam keragaman, di dalam kemajemukan, supaya adil, supaya tidak terjadi kesemena-menaan, itu benar. Tapi apa yang kita anggap itu benar mulai pelajaran SD, SMP, SMA sampai kuliah sekalipun tetap kan demokrasi itu sebuah kebenaran. Nah, jangan sampai keyakinan itu masuk ke dalam gereja. Karena bertentangan sekali dengan paham kerajaan. Jauh. Pada paham demokrasi itu tidak percaya
bahwa your king is very good. Tidak terlalu percaya kepada pemimpin. Makanya pemimpin harus dikontrol, harus diawasi. Ada trias politika, ada legislatif, ada yudikatif. Maka kita sering mendengar seorang pemimpin negara mengatakan, oh itu di luar ranah saya, itu ranah hukum. Oh itu ranah undang-undang, ranahnya DPR. Bahkan presiden membuat keputusan pun harus persetujuan dulu dari DPR. Itulah pemimpin secara demokrasi. Karena dia dipilih dengan suara terbanyak, artinya yang tidak milih, ya oposisi. Ya tidak sependapat, ya tidak menganggap dia baik. Kemudian ciri yang berikutnya dari demokrasi adalah takut pada otoritas. Ya, makanya dibatasi kekuasaannya. Kemudian otoritas tertinggi ada pada suara terbanyak. Yang dianggap kebenaran itu suara terbanyak. Bahkan undang-undang yang sudah dianggap benar, kalau suara terbanyak mengatakan undang-undang ini gak benar, ya diamandemen, diganti, dirubah. Karena apa? Yang dianggap kebenaran itu suara terbanyak. Bukan suara presiden, bukan suara pemimpin. Penuh kekhawatiran tidak cukup, karena memang tidak ada jaminan sepenuhnya daripada sistem demokrasi, lain dengan sistem kerajaan. Sehingga dari sekian ciri-ciri itu melahirkan warga negara yang berkarakter individualis, menumpuk kekayaan pribadi sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, seaman-amannya, karena harus membentengi diri sendiri masing-masing. Lahirlah warga-warga yang berwatak seperti kambing. Kambing itu kalau ditarik sama gembalanya ngelawan, ngajak tarik tambang. Kemudian seruduk sana, seruduk sini. Ya puji Tuhan, tidak ada yang sio kambing di sini ya. Sebaliknya dalam kerajaan Allah selalu dikatakan warganya itu domba-domba. Domba-domba Allah. Domba-domba itu atmosfernya adalah memberi bulunya, memberi air susunya, dagingnya, dan manut, nurut. Jadi dia memberinya itu sukarela. Kalau digunting bulunya, diperas susunya, itu pasrah, tidak memberontak, tidak melawan. Bahasa Jawanya malah dienak-enak. No. Padahal kalau pada sistem kerajaan Allah, kalau gak percaya pada otoritas pemimpin, hukumnya itu seperti perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu. Jadi hamba yang ketiga. Matius 25 ayat 24, coba saya bacakan dulu. Saya bacakan dengan cepat, Matius 25 ayat 24 sampai 30. Ini sistem kerajaan Allah pada yang tidak percaya pada otoritas pemimpin. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah ini ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kalau dalam kehidupan rohani, kehidupan spiritual, kehidupan ketaatan pada firman Tuhan, kalau gak percaya pada otoritas pemimpin itu ya nasibnya seperti hamba ketiga ini. Dikeluarkan dari
kewarganegaraan. Kalau bahasa kewarganegaraannya persona non grata. Tidak punya hak-hak apa-apa lagi. Orang tanpa grace, orang tanpa kemuliaan. Nah itu, jadi jangan kita bingung. Ada kebenaran sendiri-sendiri tentang demokrasi bernegara dengan sistem kerajaan di dalam Injil. Kalau dicampur aduk akan mendatangkan ya yang seperti yang pertama tadi dikatakan dicampakkan kegelapan ke tempat yang paling gelap itu kalau tidak percaya. Padahal kalau di sistem demokrasi wajar tidak percaya. Makanya kan warganya berkarakter kambing, demo sana, demo sini. Karena apa? Tidak percaya sama pemimpin. Tapi apa ada orang menghujat Kaisar Jepang? Apa ada orang menghujat Ratu Inggris? Justru yang saya contohkan tadi, Putri Mako itu didemo sama rakyat Jepang. Karena dianggap menghina simbol kenegaraan. Demikian juga Pangeran Harry tidak disukai sama rakyat Inggris. Karena dia dianggap menghina lambang kerajaan. Jadi dengan mengetahui jelas kita jangan bingung lagi, apalagi ini menjelang Natalan, biasanya Natalan itu ya gara-gara demokrasi itu tadi dibawa ke dalam, akhirnya masalah seragam dianggap yang paling benar yang suara terbanyak, perseteruan. Bahkan sampai tahun berikutnya belum selesai. Masalah menu makanan, perseteruan. Karena apa? Sudah kebiasaan pakai sistem suara terbanyak. Padahal sebetulnya apa katanya otoritas, bukan suara terbanyak. Kita harus percaya bahwa otoritas itu adalah menentukan yang terbaik bagi warganya. Ya, jadi hidup dalam atmosfer kerajaan Allah berbicara bukan tentang suara terbanyak, tapi tentang suara Tuhan, yaitu firman Allah. Bukan tentang saya pribadi, tetapi tentang Tuhan Yesus. Tahu maksudnya ya, bukan tentang saya pribadi, tapi tentang Tuhan Yesus. Artinya salah satu contoh yang paling sering ini di dalam kehidupan bergereja. Kalau lagunya terlalu remaja sekali, yang tua-tua bilang, aduh enggak ngerti sama sekali saya. Sebaliknya kalau lagunya jadul-jadul, yang muda-muda, saya enggak tahu, enggak ngangkat sama sekali pujiannya. Tapi kalau yang tahu bahwa hidup spiritual kekristenan bukan tentang saya pribadi, tapi tentang Tuhan Yesus. Sekalipun lagu itu enggak cocok sama saya, tapi kalau lagu itu bisa membawa jiwa-jiwa yang ada di sekeliling saya mendekat kepada Tuhan, bersukacita, saya pun ikut bersukacita. Sekalipun lagu itu bukan saya banget. Itu maksudnya bukan tentang saya pribadi, tapi tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang kemakmuran pribadi, tapi tentang Commonwealth of Christ Kingdom, kebersamaan dalam komunitas yang beriman. Kabar baiknya, kita bukan cuma warga negara, tapi juga diangkat anak oleh Bapa Surgawi. Sehingga kita sama waris dengan Tuhan Yesus. Kita punya akses kepada kerajaan surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus selalu ingat bahwa betapa pentingnya salib Kristus, betapa pentingnya darah Yesus yang sebentar kita akan nikmati dalam ibadah perjamuan kudus. Dan itu menjadi sangu kita di dalam menghadapi setiap kelemahan-kelemahan kehidupan kita. Karena setiap kita pasti punya kelemahan. Pasti punya kelemahan, entah kelemahan di kesehatan, entah kelemahan di pekerjaan, entah kelemahan di pergaulan, itu pasti punya. Dan walaupun kita berdoa belum tentu kelemahan itu diangkat. Tapi kabar baiknya, salib Kristus menyalibkan kelemahan itu. Darah Yesus bisa melawan kelemahan itu. Salah satu contohnya itu saya punya lokasi tambak di Budeng. Itu sebuah lokasi kalau di dunia pertambangan itu lokasi yang jelek. Lokasi jin buang anak.
bukan tempat yang premium. Artinya segala sesuatu serba sulit. Sumber airnya jelek, sisa-sisa limbah dari ujung muara, dari desa ke desa, Pengambengan, Ranca, Awen, semua mentoknya di Budeng. Nah, saya sempat putus asa. Artinya memang sulit tempat ini untuk diusahakan. Tapi saya mencoba untuk tidak berjalan dengan logika, tapi berjalan dengan iman. Jadi setiap menemukan kendala, baru-baru ini umpamanya banjir, terpalnya itu ngangkat dasarnya, terdorong air dari bawah. Akibatnya secara logika runyam, artinya kotoran-kotoran yang mengandung racun seperti amonia, nitrit, nitrat, H2S dan sebagainya yang sangat toksik untuk budidaya udang itu naik, mumbul. Secara manusia, sudah tinggal tunggu waktunya akan kena penyakit. Tapi saya coba, ya itu kan secara manusia. Tapi kalau secara warga kerajaan, saya punya kuasa. Ada kuasa Roh Kudus yang lebih berkuasa dari segala kuasa-kuasa yang lain. Ada darah Yesus yang bisa menolak segala sakit penyakit. Ada salib Kristus yang sudah menyalibkan segala kelemahan. Jadinya kelemahan itu saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga racun boleh ada, tapi sengatnya tidak mampu menyengat udang-udang saya. Saya pernah bilang sama Pak Yudi, ada biawak pindah dari tempatnya udang yang sakit masuk ke yang sehat. Secara ilmu budidaya itu pasti menular. Virus-virus yang nempel itu masuk, bertumbuh di kolam yang baru. Tapi tetap biasanya saya selalu mengatakan kepada anak buah, tinggal tunggu waktunya ini. Tidak lebih dari 2 minggu pasti sakit. Tapi saya berjalan dengan iman, saya coba. Dalam nama Yesus, tidak berefek apa-apa bagi udang saya. Dan kenyataannya memang benar, saya sempat bilang sama Pak Yudi, sudah 1 bulan tidak ketularan kok Pak Yudi, aman-aman aja. Dan puji Tuhan, panennya cukup baik, ada progres lah. Artinya kelemahan itu tidak bisa diangkat, belum waktunya Tuhan diangkat, tetap ada. Tapi Tuhan mampu memberkati dengan apa yang ada, katanya Pak Yudi juga. Jadi dengan apa yang ada kita lawan kelemahan itu. Itu sedikit kesaksian saya. Saya akhiri, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan Tuhan. Bila firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan, betapa kami ini adalah warga kerajaan-Mu. Warga yang memiliki hak-hak istimewa, yang memiliki perjanjian dengan Engkau ya Bapa. Bahwasanya Tuhan, melalui salib-Mu Tuhan, melalui korban salib-Mu Tuhan, melalui darah yang tercurah, darah yang mahal, segala kelemahan kami Tuhan sudah angkat. Segala gagal kami Tuhan sudah patahkan. Dan Kau membawa kami dalam kuasa kebangkitan Kristus. Membawa kami masuk dalam atmosfer kerajaan surga dan hidup di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.